Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, berjalan berdampingan dengan Dewa Wumeng. Yunce bisa merasakan aura yang datang darinya setiap saat. Yang masih merasa begitu bahagia hingga dia hampir tidak bisa menahan diri. 6 kerajaan dewa utama generasi ini dan 5 kerajaan dewa lainnya telah memiliki penerusnya. Bahkan kerajaan dewa bintang bulan yang paling sulit mendapatkan pewaris telah menemukan sepasang kembar yang sangat cocok. Tapi di kerajaan dewa penenun mimpi, ayahmu telah mewarisi posisi dewa selama 10.000 tahun dan juga menghasilkan keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak ada penerus yang memuaskan. Selama bertahun-tahun, kerajaan dewa penenun mimpi telah mengalami ejekan dan belas kasihan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan, bahkan puluhan ribu tahun berlalu. Orang-orang di dalam kerajaan juga menjadi panik. Diskusi rahasia tentang berlanjut, dan bahkan orang-orang mempertanyakan apakah ayah tidak mampu. Ada rumor bahwa dia memiliki kepribadian yang saleh, tetapi asal-usulnya rendah, dan sulit untuk memiliki ahli waris yang luar biasa. Dewa Juluo dari kerajaan Dewa Shenlong dan Dewa Huanxin dari kerajaan Zetian sama-sama merupakan teman dekat ayah. Tapi putra dia Luo, dia Jiunxi, ia diakui sebagai putra dewa nomor 1. Belum lagi Nona Caili yang memiliki esensi dewa sempurna yang bisa disebut sebagai sebuah keajaiban. Hanya ayah, pada tahun-tahun itu ayahmu jarang keluar dari kerajaan dewa penenun mimpi dan jarang bertemu dengan mereka. Aku benar-benar tidak punya wajah untuk bertemu. Sedangkan Kaisar Yuan di Tanah Suci, tatapannya yang diberikan kepadaku selalu membuatku merasa malu. Setelah setiap kunjungan, ayahmu adalah orang pertama yang meninggalkan. Dia menggelengkan kepalanya, dan bisa dibayangkan kegelisahan dan kepahitannya. Baru 100 tahun yang lalu ibumu melahirkanmu. Yunerku yang lahir dengan 80% esensi dewa. Tahukah kamu bahwa hari di mana kamu lahir membuat ayah merasa sangat bahagia? Depresi 10.000 tahun langsung menghilang dan ribuan gunung di dada langsung runtuh. Mereka mengatakan bahwa ayahmu tertawa terbahak-bahak sepanjang hari itu. Dari ingatan yang diserap Yunce dari Meng Qianzhou, kurang lebih dia telah menyadarinya. Ibu kandung Meng Qianyuan adalah selir termuda Dewa Wumeng pada saat itu. Tetapi dia juga yang paling disukai. Ibu Meng Qianyuan yang melahirkan esensi dewa tingkat 8 tidak diragukan lagi mengancam Ratu Dewa pada saat itu. Ketika Meng Qianyuan lahir, tawa Dewa Wumeng bergema di seluruh kerajaan penenun mimpi selama hampir 3 hari 3 malam. Dan kecintaannya kepada Meng Qianyuan membuat Meng Qianzhou yang merupakan orang paling berharga begitu cemburu hingga giginya hampir patah. Dengan kata lain, kecemburuan Meng Qianzhou terhadap Meng Qianyuan sudah tertanam sejak ia dilahirkan. Ayah menamaimu Qianyuan, yang disebut dunia mimpi dan dunia nyata adalah dunia yang berlawanan. Saat kamu bermimpi melihat jurang maut, saat kamu bangun, kamu akan berada di langit. Dewa Wumeng mengangkat kepalanya sedikit dengan senyumnya di bibirnya, seolah dia teringat kenangan saat itu. Ayahmu telah menunggu selama 10.000 tahun untuk kelahiranmu. Bagi ayahmu saat itu, kamu bukan hanya putra ayah,
dan putra dewa dari penenun mimpi, tetapi juga keselamatan seperti rahmat ilahi. Pada masa itu, ayah berharap dia memelukmu 12 jam sehari. Bahkan, Dian Lohu dan Huan Xin datang untuk memberi selamat secara langsung. Tapi ayah tidak pernah melepaskanmu. Hanya ibumu yang bisa membawamu pergi dari sisi ayahmu. Dia direngut dari pelukanku sebentar. Tetapi dalam waktu beberapa saat, ayah mau tidak mau bergegas menemuimu. Saat dia berbicara, ada air mata dewa tanpa mimpi ini, yang jelas-jelas memiliki hampir 30.000 anak. Saat kamu besar nanti, kamu akan paling dekat dengan ayahmu, bahkan lebih baik dari ibumu. Anak kecil membutuhkan setidaknya 4 jam tidur setiap hari. Dan ketika kamu tertidur, ayahmu harus berada di sisimu. Jika tidak, kamu akan menangis tanpa henti. Jadi pada saat itu, ayah, seorang dewa yang agung, sebenarnya harus tertidur selama 4 jam setiap hari, yang membuat banyak orang tertawa. Hahaha. Mendengar ini, membuat Yunce merasa sedikit tersentuh di hatinya. Suara Dewa Wumeng berangsur-angsur menjadi lembut. Namun, ayah gagal melindungimu. Ketika kamu berumur 10 tahun, ayahmu tidak sabar untuk menobatkanmu sebagai putra Dewa Penenun Mimpi. Anakku, seharusnya Anda memiliki status yang mewah. Tapi, mungkin itu adalah keputusanku yang terburu-buru. Sebagai seorang ayah yang menyebabkan kamu menderita kemalangan. Kurang dari setahun setelah kamu dinobatkan sebagai putra dewa, hari itu adalah hari untuk menghormati kakekmu. Ketika kamu kembali, tidak ada di kamar ibumu. Kamu menghilang tanpa jejak. Bahkan tidak ada jejak nafas yang tersisa. Satu-satunya yang dapat ditemukan hanyalah gumpalan, belum sepenuhnya tersebar. Tapi itu sudah terlalu lama, dan tidak mungkin untuk mengidentifikasi jejaknya, dan tidak mungkin untuk melacaknya. Tapi itu bisa membuktikan bahwa hilangnya kamu disebabkan oleh semacam senjata spasial tingkat tinggi. Pada saat itu, wajahku seperti ditampar ribuan kali. Aku membenci diriku sendiri karena tidak mampu melindungi putraku yang paling kusayangi. Aku mengirim orang untuk mencarimu kemana-mana, seperti lalat tanpa kepala, dan menunggu berita tiba di negara itu. Karena aku berharap berlebih lagi, musuhlah yang menculikmu dan menggunakanmu sebagai ancaman. Setidaknya hidupmu masih aman. Namun, semuanya telah berlalu selama 100 tahun. Pada saat ini, Yunce mengerti mengapa perasaan Dewa Wumeng terhadap Meng Jianyuan begitu istimewa. Karena kegembiraan yang paling ekstrim dan intens, kegembiraan yang besar, kesedihan yang besar, dan rasa malu yang besar dalam hidupnya, semua karena Meng Jianyuan. Bahkan setelah Meng Jianyuan menghilang, tidak lama kemudian, Meng Jianxi membangkitkan esensi dewanya, dan menjadi 1 poin lebih baik dari Meng Jianyuan, dan menjadikannya putra dewa penenun mimpi. Tetapi itu tidak bisa lagi membangkitkan kegembiraan Dewa Wumeng. Yun-er, kita telah sampai. Setelah melewati lapisan penghalang transparan, sebuah halaman yang membentang puluhan mil muncul di depan. Aula utama yang berdiri di tengah dipenuhi dengan cahaya indah dan megah. Dilihat dari kekuatannya, tak kalah mengesankan dengan istana milik Dewi Huacaili. Ini adalah kuil putra dewa yang ayahmu mulai bangun untukmu ketika kamu berumur 7 tahun. Setelah kamu menghilang, pembangunannya tidak berhenti. Namun, ketika pembangunannya selesai, masih belum ada kabar tentangmu. Dia mengangkat tangannya.
dan berkata kepada Yunce, menunjukkan segala sesuatu di depannya. Sejak istana putra dewa ini dibangun, tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di dalamnya, dan bahkan tidak ada yang bisa menginjakkan kaki di dalamnya. Karena itu dibangun khusus untuk Anda, dan semuanya seharusnya hanya menjadi milikmu. Dan itu selalu menjadi obsesiku. Aku selalu berpikir bahwa suatu hari nanti kamu akan kembali tiba-tiba. Dia memalingkan matanya dan menatap Yunce dengan emosi yang tak ada habisnya. Lihat, itu benar. Hahaha. Senior dewa, saya sangat mencintai putranya. Itu sangat mengharukan. Yunce berkata dengan tulus. Jika junior ini benar-benar Meng Jianyuan, dia pasti akan merasakan banyak emosi setelah ingatannya kembali dipulihkan. Dewa Wumeng mengangguk. Sayang sekali, ibumu sudah tiada. Tapi aku tidak bisa. Dia berhenti saat berkata sambil tersenyum paksa. Karena kamu tidak memiliki ingatan, kamu tidak akan membicarakan hal-hal yang membosankan ini. Suatu hari, ayahmu akan membawamu ke makamnya. Biarkan dia melihatmu, dan biarkan dia bergembira. Setelah itu, aku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Meskipun Dewa Wumeng tidak menyebutkannya, Yunce sudah mengetahui akhir dari ibu kandung Meng Jianyuan dari ingatan Meng Jianyu. Pada tahun keempat setelah Meng Jianyuan hilang, ibu kandungnya sangat khawatir, sehingga dia bahkan keluar dari kerajaan dewa sendiri untuk mencarinya, dan akhirnya melarikan diri ke lautan kabut. Namun, Yunchen sangat curiga dengan penyebab kematian ibu kandung Meng Jianyuan. Lagi pula, sangatlah masuk akal jika seseorang pernah benar-benar mengancam status Ratu Dewa akan dijebak oleh Ratu Dewa setelah kehilangan dukungannya. Ratu Dewa pada waktu itu dan sekarang adalah ibu kandung dari Meng Jianzhou dan Meng Jianxi. Ini aula utama, ini ruang tidurmu. Ini semua ruangan kamu. Sedangkan untuk area ini, bagaimana mungkin aku, putra dewa tanpa selir? Ini semua dan tempat ini khusus untukmu. Ruangan untuk berkultivasi. Yunce berhenti dan melihat ke aula dalam yang dipenuhi dengan energi mendalam di depannya. Melihat ketertarikannya, Dewa Wumeng segera menjelaskan secara detail. Ada ruang 100 mil di dalam istana ini, yang dilapisi dengan batu malam dan kristal mimpi yang tak terhitung jumlahnya. Untuk membantu pengembangan jiwa. Penghalang isolasi 7 lapis memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan di dalamnya. Batu reformasi utama yang ditata lebih awal masih utuh, dan dapat membantu Anda menyembuhkan atau menyempurnakan kristal Yuan semaksimal mungkin. Senior Dewa mungkin tahu bahwa junior ini ada di sini untuk menyelesaikan ujian yang diberikan oleh Dewa Huanxin. Selama 5 tahun, junior akan menghabiskan sebagian besar waktuku untuk di sini. Tapi, guru junior adalah pria misterius di dunia ini, dan keterampilan misterius yang diajarkan olehnya sangatlah aneh. Dia telah berulang kali memeringatkan bahwa sebelum saya memiliki sayap, ketika aku berlatih, saya tidak boleh mengungkapkan rahasiaku. Jadi, aku punya permintaan yang tidak baik. Dewa Wumeng tersenyum saat mengangguk. Itu bagus untuk menghormati kasih sayang gurumu. Patuhi instruksi gurumu dan tepati janjimu. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Jika tebakan ayah benar, apakah Anda ingin ruang kultivasi ini memiliki isolasi yang cukup untuk mencegah rahasia tentang gurumu terungkap? Ya, Yunce mengangguk. Aku tidak tahu. Ini sangat mudah.
Sambil tertawa, Dewa Wumeng maju selangkah dan merentangkan tangannya. Dalam sekejap, angin berhenti dan langit berhenti. Langit dan bumi menjadi sunyi. Hanya jubah dewa tanpa mimpi yang berkibar. Rambutnya panjang melayang dan kekuatan dewa sejati perlahan mengalir dari 5 jarinya. Dengan Yunce di sisinya, penggerakan kekuatannya sangat damai. Namun, aura dewa sejati di bawah ekspresi luarnya masih membuat langit sedikit tenggelam dan bumi menyusut secara diam-diam. Kekuatan dewa sejati. Yunce mengempalkan jarinya. Jika kekuatan seperti itu dibiarkan memasuki alam dewa, dalam sekejap mata, seluruh dunia akan berubah menjadi tanah busuk. Bahkan, jika para dewa sejati ini tidak pernah mengambil tindakan, keberadaan mereka saja akan membuat hukum di alam dewa yang rapuh tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu dan secara bertahap runtuh. Masih ada 49 tahun. Tak seorang pun di jurang maut bisa menginjakan kakinya di alam dewa. Setengah langkah menuju batas. Tidak peduli apapun, sama sekali tidak. Aura dewa sejati bertahan selama 100 napas. Dan Dewa Wumeng akhirnya menurunkan lengannya. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi cerah. Dan dada Yunce yang tadinya menegang perlahan terlepas. Di luar pelatihan, penghalang isolasi berwarna perak pucat terpantul. Dewa Wumeng menunjukkan 1 jari, dan ujung jari Yunce segera pecah, dan tetesan darah terbang keluar. Dipantulkan ke depan oleh Dewa Wumeng, mendarat di penghalang isolasi, dan kemudian bergabung ke dalamnya. Cahaya perak dari penghalang isolasi berkedip sedikit, lalu perlahan menghilang, menjadi tidak terlihat. Ketika sunyi, ia tidak memiliki dan tidak dapat bernafas. Setelah disentuh, ia akan mengeluarkan napas setingkat dewa sejati. Setelah menyelesaikan permintaan pertama Yuanernya dengan tangannya sendiri, Dewa Wumeng tampaknya berada dalam suasana hati yang sangat baik. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, "Itu dia, sudah selesai. Ini sudah dibuat oleh ayahmu dengan kekuatan tingkat dewa sejati. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari penghalang isolasi tanpa izinmu, termasuk aku. Ayah juga meninggalkan tanda jiwa di sana. Jika ada yang berani menerobosnya, ayahmu akan datang sendiri untuk membunuh orang gila pemberani itu. Mulai sekarang, ayah akan datang untuk menguatkannya. Silahkan berlatih dengan pikiran tenang di sana." Pada saat ini, alis Dewa Wumeng bergerak sedikit, dan dia berbalik setengah tak berdaya. Lalu berkata setengah meminta maaf, "Yuan-er, berita kembalinya kamu telah menyebar, dan itu cukup mengejutkan. Ayah harus turun tangan untuk menghadapinya. Kamu bisa melihat-lihat dulu di sini. Jangan khawatir, energi di sini di setiap ubin, setiap tanaman, dan setiap pohon ada untukmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun yang tidak kamu inginkan." Seolah dia tidak ingin melihat Yunce mengungkapkan terima kasih sebagai junior lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang, lalu menghilang ke awan. Hanya sepotong kata-kata yang menyentuh hati, perlahan-lahan melayang ke telinga Yunce. "Yuan-er, ayah tahu bahwa ingatanmu tidak lengkap, dan kamu tidak mau menggunakan identitas Meng Jianyuan. Tak perlu khawatir atau memaksa. Ayah gagal melindungimu saat itu. Aku berhutang banyak padamu, dan sekarang aku akan melunasinya. Aku bersumpah atas nama ayahmu. Bahkan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Yunce melihat ke arah mana Dewa Wumeng pergi,
hatinya sangat kompleks. Kamu berhasil lagi? Setelah Dewa Wumeng menghilang untuk waktu yang lama, suara Liso perlahan terdengar. Ya, kesuksesannya terlalu berlebihan. Saat dia berbicara, Yunce berjalan menuju ruang pelatihan di depannya. Saat tubuhnya menyentuh penghalang, kilatan cahaya perak melintas, dan penghalang itu secara spontan dipisahkan ke kedua sisi. Sampai Yunce setengah langkah masuk sepenuhnya, itu langsung menutup dan menjadi tidak terlihat. Sebuah ruangan yang jaraknya ratusan mil muncul di hadapannya, dengan batu mimpi dan cahaya terjalin di dalamnya. Dan energi spiritual yang begitu kaya hingga nyaris mewah. Kamu merusak pengetahuan Dewa Wumeng. Liso bertanya lagi. Ya, Yunce menjawab. Ketika jiwanya dihancurkan oleh serangan balik jiwa iblis nirwana, aku mengukir pengakuan aku Meng Jianyuan ke dalam celah jiwanya. Di hadapan jiwa kaisar iblis, bahkan jika dia adalah dewa sejati, dia tidak akan pernah bisa menghapus serangan balik dari level ini. Dan dia bahkan tidak akan pernah menyadari selama sisa hidupnya. Tanda yang diukir oleh jiwa iblis nirwana ini akan membuat Dewa Wumeng sangat yakin bahwa Yunce adalah Meng Jianyuan. Tidak peduli apa, meskipun ada 10.000 orang yang cukup untuk memaksanya, dan ada bukti yang tak terbantahkan, dan dia tidak akan percaya atau ragu sedikit pun. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Liso kembali bertanya dengan cemas. Tentu saja, pengetahuan Dewa Wumeng tidak tergoyahkan. Tapi bagaimana dengan orang lain selain Dewa Wumeng? Itu akan menjadi kesalahan fatal. Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah Yunce. Kerajaan Dewa Penenun Mimpi menganggap Dewa Wumeng sebagai orang yang paling dihormati. Bagaimana bisa seorang dewa dari kerajaan dewa salah mengenali putranya sendiri? Saya khawatir meskipun orang-orang ini curiga bahwa aku bukanlah anak kandungnya, mereka tidak akan pernah curiga sedikit pun bahwa dewa sejati akan salah paham terhadap putranya sendiri. Terlebih lagi, Dewa Wumeng memiliki kekuatan jiwa terkuat dan merupakan paling tidak mungkin salah tentang putranya. Terus terang, bahkan jika seseorang benar-benar berani ragu saat dia mengajukan pertanyaan, dia pasti akan menarik murka dewa. Terlepas dari tes darah atau tes jiwa, itu akan diblokir sepenuhnya sebelum dimulai. Adapun umur dan sebagainya, saya juga melakukan modifikasi dasar. Itu sudah cukup. Jadi, selama Dewa Wumeng percaya bahwa saya adalah Meng Jianyuan, maka tidak akan ada yang bisa meragukan bahwa saya adalah Meng Jianyuan. Dan hanya 2 orang yang membunuh Meng Jianyuan, yaitu Meng Jianzhou dan Meng Jianjingxie, mereka sudah mati, jadi tidak perlu khawatir lagi. Liso sepertinya mengerti, dan dia bertanya lagi. Jiwa iblis nirwana itu, sepertinya kamu, pengakuan ini tidak hanya diukir di dalamnya. Itu tidak hanya sesederhana itu kan? Ya, Yunce mengangguk dengan tatapan dingin. Itu juga menciptakan lubang gelap yang begitu besar dalam jiwa Dewa Wumeng. Bukankah terlalu sia-sia untuk menambahkan sepotong pengetahuan? Selain itu, aku juga meninggalkan 3 petunjuk. 3 petunjuk hanya 3 kali. Yunce tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi ada sedikit penyesalan dalam kata-katanya. Saya khawatir jika saya serakah, saya akan bertindak terlalu jauh dan mungkin curiga. Sudut bibir Yunce sedikit tersinggung. Dia tidak menyangka bahwa tempat yang dia pikir akan membutuhkan banyak usaha
untuk mendapatkannya bisa diperoleh dengan mudah. Dan itu jauh lebih sempurna dari yang dia harapkan. Rencana awal saya adalah menjadi Meng Jianyuan selangkah demi selangkah dan memiringkan posisi putra dewa ke arah saya. Dengan cara ini, secara bertahap, saya bisa mengajukan tuntutan kepada Dewa Wumeng agar semakin mendekati apa yang saya harapkan. Tapi aku tidak menyangka perasaan Dewa Wumeng terhadap Meng Jianyuan begitu istimewa. Yunce menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak kalah menyayanginya dengan perasaan Dewa Huangxin terhadap Caili. Selain menyayangi, ada juga rasa bersalah, kata si Liso menambahkan. Yunce membuka tangannya dan menutup matanya sedikit. Sepertinya nasibku di jurang maut ini sungguh menjagaku. Liso berpikir sejenak dan akhirnya bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa sudah ada gambaran? Sederhana, Yunce berkata terus terang kali ini. Cara paling mendasar untuk mencegah orang-orang dari jurang maut menginjakkan kaki di alam dewa adalah dengan merebut atau menghancurkan cermin dunia bawah di tangan Kaisar Yuan yang membuka jalan menuju ke alam dewa. Tapi Kaisar Yuan terlalu kuat dan terlalu jauh. Maka kita hanya bisa mengubah arah dan menghancurkannya. Sumber energi cermin dunia bawah satu persatu. 6 kerajaan dewa. Liso memikirkan, tapi dia tampak terlalu terkejut. Cermin dunia bawah dapat digunakan setiap 50 tahun sekali. Setiap kali, kekuatan sejati dari Kaisar Yuan, 4 pejabat ilahi, dan 7 dewa dari 6 kerajaan dewa harus dicurahkan ke dalamnya. Jika sumber para dewa dari kerajaan 6 dewa dihancurkan, warisan dewa sejati dari kerajaan 6 kerajaan dewa akan terputus. Dan energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan Terminator juga akan terputus. Bahkan jika tidak bisa diputus seluruhnya, setidaknya bisa ditunda dalam waktu yang lama. Ya, Yunce berkata dengan ringan. 3 kerajaan dewa Shenlong, Zetian, dan penenun mimpi sudah ada dalam jaringan. Selanjutnya, aku akan mengurus kerajaan dewa bintang bulan. Kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu berspesialis kekuatan mendalam yang gelap. Meski aku untuk sementara tidak ada kotak, tapi itu pasti yang paling mudah untuk ditangani. Tapi kerajaan malam abadi. Dewa Wumeng itu memiliki kepribadian yang aneh. Sangat membenci laki-laki. Dan dia tidak pernah ingin berhubungan dekat dengan kerajaan dewa lainnya. Kerajaan itulah yang paling membuatku pusing. Aku masih tidak tahu harus mulai dari mana. Di kerajaan malam abadi, pria adalah budak. Tempat yang menakutkan, tidak diragukan lagi, akan sangat sulit bagi Yunce sebagai laki-laki untuk menginjakkan kaki di sana. Saya hanya bisa mengetahui secara perlahan di masa depan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Yunce berkeliling ke seluruh ruangan kultivasi dan merasa sangat puas. Meskipun ada penghalang dewa sejati yang dibangun oleh Dewa Wumeng sendiri untuk memastikan semuanya aman, dia masih memisahkan sinar jiwanya dan menempelkan ke penghalang di pintu masuk. Kemudian dia mengeluarkan batu langit dan bumi ilahi, memancarkan cahaya merah, membuka formasi hitam merah. Jauh di dalam lautan kabut, formasi Qian Kun yang sepenuhnya tersembunyi di dalam lautan kabut tiba-tiba melepaskan cahaya merah, dan kemudian sosok Yunce perlahan keluar dari sana. Debu jurang yang kaya memenuhi setiap ruang.
Dibandingkan dengan kerajaan dewa, itu benar-benar berbeda. Seperti dunia lain di dalam jurang. Setelah melihat sekeliling, Yunce berbisik. Bagus sekali. Awalnya saya khawatir jaraknya akan terlalu jauh untuk menyelesaikan transmisi ini. Layak untuk batu formasi dan poros formasi yang diukir oleh batu Qiankun. Selama jarak tidak melebihi batas, menggunakan batu ilahi Qiankun, Anda dapat berteleportasi ke pusat formasi Qiankun kapan saja. Namun di saat yang sama, ada juga kelemahan fatal bagi Yunce, yaitu ketika formasi mendalam teleportasi dikerahkan, batu ilahi sementara terpaksa tetap di tempatnya, dan hanya dapat diambil kembali setelah teleportasi mendekat pada saat ini. Mereka akan meliriknya dengan sadar. Tapi sekarang, dengan ruang kultivasinya sendiri yang terisolasi dari kekuatan dewa sejati, dia pada dasarnya bisa menghilangkan kemungkinan untuk diperhatikan. Lautan kabut adalah tempat paling cocok untuk baginya berlatih. Indra spiritual Yunchen menyebar. Sepasang pupil abu-abu besar perlahan terbuka di ruang gelap di depannya. Leluhur naga kilin masih utuh. Di lautan kabut ini, pada dasarnya praktisi sekuat Hua Qingyi tidak mungkin bisa membunuhnya. Dengan kedekatannya saat ini dengan debu jurang, mampu mengendalikan binatang jurang kepunahan ilahi adalah batasnya. Mengontrol leluhur naga kilin hanya sebuah ketidaksengajaan setelah menerima warisan Dewa Naga Kilin. Namun, seiring dengan meningkatnya kemampuannya untuk mengendalikan debu jurang, dia percaya bahwa suatu hari dia akan mampu mengendalikan semua makhluk jurang di kedalaman laut berkabut satu persatu di bawah perintahnya. Saat itu, tapi ini masih terlalu jauh. Untuk saat ini, pertama-tama kita harus menstabilkan posisinya di kerajaan dewa penenun mimpi. Tanpa tinggal terlalu lama di lautan kabut, dia memasuki pusat formasi Qiankun. Lalu kembali ke kerajaan penenun mimpi dan menyingkirkan batu ilahi Qiankun. Yunchen mengeluarkan beberapa kristal neraka dan menempatkan batu ilahi langit dan bumi ke dalamnya. Dia kemudian menutupinya dengan tangannya dan bergerak secara diam-diam. Kekuatan kristal neraka meluap menuju batu ilahi langit dan bumi pada tingkat yang melampaui pengertiannya. Tiba-tiba, cahaya merah meredup dari batu ilahi Qiankun menjadi kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika Mein menyerahkan batu langit dan bumi ilahi ini, yang paling dia khawatirkan adalah pengisian energinya. Yunce berkata dengan lembut, tingkat kekuatan yang terkandung dalam kristal neraka sangat tinggi, melampaui semua batu ilahi dan kristal ilahi di alam dewa. Secara langsung menjadi sumber energi batu ilahi Qiankun. Masalah yang awalnya merupakan hal yang paling mengkhawatirkan, kini telah hilang tentang kekuatan batu ilahi Qiankun. Dengan cara ini, Yunce dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Perpergian antara lautan kabut dan kerajaan dewa penenun mimpi kapan saja. Tidak lama kemudian, cahaya batu ilahi Qiankun kembali ke keadaan semula. Yunce tidak pergi, tapi hanya duduk di lantai ruang latihan, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Tapi Liso bisa dengan jelas merasakan perubahan kacau dalam pikirannya. Dan dia pasti terus memikirkan dan merencanakan sesuatu. Seluruh kerajaan dewa penenun mimpi terus-menerus mengalami guncangan karena kembalinya Meng Jianyuan. Di kerajaan dewa Zetian, cahaya misterius melintas di depan dewa Huanxin. Dan saat formasi misterius terungkap, tawa dewa Wumeng mendahului bayangannya. Dan langsung menggertakkan telinga dewa Huanxin. Hahaha, kakak Huanxin, aku berhutang budi padamu. Kalimat kasar ini membuat dewa Huanxin bingung.
Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Dia menyadari bahwa wajah Dewa Wumeng penuh dengan cahaya merah dan sudut mulutnya setengah menyeringai. Dia hanya melihat penampakan Dewa Wumeng ketika dia pergi ke kerajaan penenun mimpi untuk memberikan selamat atas kelahiran Meng Jian Yuan 100 tahun yang lalu. Yuanerku telah kembali. Tatapan Dewa Wumeng yang menembus proyeksi jelas dipenuhi dengan intensitas yang tidak normal, dan suaranya bahkan lebih bersemangat. Mata dan emosinya tidak terlalu normal, dan dua kalimat sebelumnya sesudahnya sama sekali tidak relevan. Dewa Huangxin mengerutkan kening dan di matanya bingung. Yuaner, apa kamu berbicara tentang Jian Yuan yang hilang 100 tahun yang lalu? Benar, Dewa Wumeng mengangguk. Dia masih hidup, dan dia kembali dengan hidup. Dia sekarang berada di kerajaan dewa, di kuil putra dewa yang khusus dibangun untuknya. Dewa Huangxin sedikit terkejut, dan kemudian dia dengan tulus mengucapkan selamat. Jadi begitu? Tidak heran saudara Meng begitu bersemangat. Ini adalah berkah besar dalam hidupmu. Sekarang dia telah kembali. Kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu secara alamiah akan terungkap. Dewa Wumeng menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Yuaner tidak memiliki ingatan sebelum dia menghilang. Seharusnya jiwanya terluka parah dan hampir mati 100 tahun yang lalu. Untungnya dia diselamatkan oleh gurunya. Tidak ada ingatan sebelumnya 100 tahun yang lalu. Guru, Dewa Huangxin tiba-tiba berpikir sejenak. Ditambahkan dengan kalimat pertama Dewa Wumeng yang tidak mengerti. Mata Dewa Huangxin sedikit menyipit. Tunggu sebentar. Kamu telah menemukan Yuaner dan kembali ke kerajaan dewa. Apakah itu? Hahaha. Dewa Wumeng yang sedang dalam suasana hati yang baik merasa terhibur dengan ekspresi Dewa Huangxin yang tidak biasa. Ya, itu benar. Andalah yang meminta Qingyin untuk mengirim Yuaner secara langsung, yang telah hilang selama 100 tahun penuh. Jadi, aku benar berhutang budi padamu. Bantuan yang sangat besar. Dewa Huangxin yang duduk tegak itu berdiri. Matanya menjadi jernih. Dia menatap lurus ke arah Dewa Wumeng dalam proyeksi dan langsung terdiam untuk beberapa saat. Hahaha, reaksimu jarang terjadi, Dewa Wumeng berkata sambil tersenyum. Namun, ketika aku menyadari bahwa dia adalah Yuaner, reaksiku 10 kali lebih keras daripada reaksimu. Dewa Huangxin duduk kembali turun perlahan. Lalu dia mengeluarkan suara yang agak tidak menentu. Ini sangat aneh. Aneh? Atau mungkin ini takdir. Bagaimanapun, Tuhan telah memperlakukan saya dengan baik. Dan itu tidak sia-sia. Saya telah berdoa berkali-kali dalam 100 tahun terakhir. Senyuman di wajah Dewa Wumeng tidak pernah pudar. Aku sangat bingung sebelumnya. Laki-laki seperti apa yang bisa membuat gadis Caili itu tergila-gila? Hingga dia bahkan ingin memutuskan kontrak dan mati demi dia. Bahkan dia bukan dari 9 kaisar istana. Dia aslinya adalah putraku. Meng Kongcan masuk akal sekali. Aku kembali ke masa mudaku ketika aku begitu sombong dan penuh energi. Sudut mulut Dewa Huangxin bergerak-gerak sedikit dan dia berkata dengan getir, kamu sangat bangga. Caili sendirilah yang memilih orang ini dan aku mengirimkannya kepadamu. Kamu baru saja mendapatkan masalah besar tanpa menyadarinya. Ya, Saudara Hua, semua yang Anda katakan hari ini benar. Setelah berbicara dan tertawa,
Dewa Wumeng benar-benar berterima kasih kepada Dewa Huanxin. Saudara Hua, saya akan mengingat bantuan besar ini di masa depan. Meskipun itu membutuhkan setengah dari kepalaku, aku tidak akan ragu-ragu. Hah? Dewa Huanxin mencibir. Saya tahu persis apa yang ada dalam pikiran Anda, dan apa gunanya. Sebaliknya, sudahkah Anda menyelesaikan apa yang saya minta untuk Anda lakukan? Saya sudah mengatakan sebelumnya, jika tidak kamu lakukan karena dia anakmu, jadi bicaralah padanya. Ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang pernah aku berhutang padamu. Dewa Wumeng berkata, setelah aku mengetahui bahwa dia adalah Yuan-er, aku segera berhenti jatuh ke dalam mimpi. Aku memiliki prinsip di dalam kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Garis keturunan bukan untuk jatuh ke dalam mimpi. Apalagi jangan pernah menimpaikan mimpi jatuh pada orang-orang dari klan yang sama. Semua orang di jurang mengetahui hal ini. Namun, jika saya tidak condong ke arah Yuan-er, kekhawatiran Anda jelas tidak diperlukan. Senyum Dewa Wumeng menjadi lebih serius. Saudara Hua, jika Anda adalah orang yang tidak memiliki akar dan kekuatan, bagaimana reaksimu ketika dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia adalah putra Dewa Kerajaan Dewa? Dewa Huanxin langsung menjawab, aku pasti akan sangat gembira, seolah-olah telah dilahirkan kembali. Itu benar, Dewa Wumeng mengangguk. Tetapi setelah saya secara pribadi memberitahu Yuan-er tentang pengalaman hidupnya, bukan kegembiraan, dia malah sedikit dingin dan menolak. Hingga saat ini, dia tidak mau menerima identitas Meng Jianyuan dan bersikeras menyebut dirinya Yunce saja. Kehidupan dan namanya diberikan oleh gurunya sebelum dia mendapatkan kembali ingatannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan nama dari gurunya. Berbicara tentang ini, kata-kata Dewa Wumeng berdiri dari 3 bagian penyesalan, tapi 7 bagian bangga. Putra Dewa, status yang tidak pernah diimpikan oleh banyak orang, tapi di matanya jauh lebih penting dari gurunya. Yuan-er saya sangat penyayang, benar, dan berkomitmen. Kekhawatiran Anda adalah omong kosong. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, ini hanyalah fitnah terhadap saya dan Yuan-er. Hei, Dewa Huanxin mendengus pelan. Seperti yang diharapkan, aku masih berbicara dengan putramu. Dewa Wumeng benar. Hanya sedikit pria di dunia ini yang lebih menghargai cinta daripada keuntungan. Selain itu, dia tidak segan-segan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Caili. Dan dia tidak segan-segan tinggal sendirian di kerajaan penenun mimpi demi Caili. Mungkin dia terlalu berhati-hati dan khawatir. Yunce ternyata adalah Meng Jianyuan yang telah hilang selama ratusan tahun dan sebenarnya adalah putra Dewa Wumeng. Hatinya terus-menerus bergetar dan jauh dari kata tenang. Terhadap anakku, bukankah itu juga menantumu? Dewa Wumeng berkata sambil tersenyum. Mari kita bicara tentang gadis Caili ini. Pantas saja dia disukai oleh orang-orang dimanapun. Dari segi penglihatannya, tidak satu pun dari 6 kerajaan ilahi yang dapat dibandingkan dengannya. Oke. Dewa Huanxin tidak tahan lagi. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu sangat menyadari masalah ini, baik masalah ini. Karena Yunce adalah putramu, kamu harus memikirkan apa yang harus dilakukan. Tolong, tangani masalah ini dengan baik bersamaku. Senyum di wajah Dewa Wumeng langsung memudar, dan dia mendesah pelan. Meskipun kedua anak itu bersatu,
kami pada akhirnya akan meminta maaf untuk Dian Long. Namun mengingat persahabatan kami selama bertahun-tahun, paling buruk kami bisa mendatanginya dan bersujud beberapa kali. Bukannya aku belum pernah bersujud sebelumnya ketika aku masih muda. Jadi aku tidak pernah melakukannya. Saya tidak percaya dia tidak akan marah. Alangkah baiknya jika sesederhana itu, kata Dewa Huangxin pelan. Ini bukan hanya masalah dia, tapi ini terkait dengan martabat seluruh kerajaan Shenlou dan keagungan tanah suci. Karena Yunce adalah Meng Jianyuan, masalah ini secara alami jauh lebih mudah, tapi tetap bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Terutama keduanya, anak itu masih kecil. Semua harus menunggu sampai penonton berada di tanah suci. Dewa Wumeng tidak berkata apa-apa, lalu mengangguk perlahan. Oke, aku akan memberikan identitas pada Yuan Er. Sebelum itu, dia memiliki identitas yang setara dengan Cai Li. Alis Dewa Huangxin berkedut. Mungkinkah kamu ingin menjadikannya putra dewa? Dewa Wumeng tidak menyangkal, tapi matanya tetap tenang. Dewa Huangxin menggelengkan kepalanya. Ini tidak pantas dan tidak bijaksana. Saya mengerti maksud Anda. Dewa Wumeng tersenyum santai dan berkata, sangat salah jika meninggalkan Meng Jianxi dan mengangkat Jian Yuan. Lalu, kenapa tidak mengikuti teladanmu? Pada masa kerajaan Dewa Zetian saat itu, bagaimana dengan adanya dua putra dewa? Ini, Dewa Huangxin berpikir sejenak. Langkah ini mungkin sangat sulit. Dewa Wumeng melanjutkan, Jianxi cerdas dan ambisius. Dan hati rakyatnya bahkan lebih bersinar. Apalagi Yuan Er baru saja kembali. Jadi dia secara alami jauh di belakangnya. Namun, saya pasti akan melindungi Yuan Er dan melindunginya dari semua tekanan. Lagi pula, akulah Dewa Wumeng yang telah memutuskan kerajaan penenun mimpi ini. Tidak, Dewa Huangxin tersenyum ringan. Saya pikir sebaliknya. Anda membiarkan dia menghadapi tekanan ini secara langsung. Mungkin dia akan memberimu kejutan besar. Oh, matanya bersinar terang. Dia akrab dengan Dewa Huangxin, tetapi dia tidak pernah menjadi orang yang tanpa target. Ceritakanlah secara detail. Jika saya memberitahu Anda dengan jelas, bukankah tidak ada kejutan? Dewa Huangxin memiliki senyum misterius di wajahnya, dan kemudian langsung mengganti topik pembicaraan. Apakah orang yang berkonspirasi melawan Meng Jianyuan saat itu masih belum diketahui? Alis Dewa Wumeng langsung sedikit tenggelam ketika dia menyebutkan ini. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan ketidakberdayaan yang mendalam. Saya memiliki banyak orang yang dapat diragukan, tetapi keraguan itu seperti benih iblis. Begitu ditanam, penghakiman akan terjadi menjadi pengaruh yang tak terlihat. Semua jejak yang ditemukan akan miring ke arahnya secara tidak terkendali. Jadi, saya tidak dapat meragukan siapapun sampai saya menemukan bukti nyata. Namun, karena Yuan Er telah kembali dengan selamat, ingatannya akan dipulihkan. Orang-orang dari masa lalu secara alami akan muncul ke permukaan. Kata-kata Dewa Wumeng bercampur dengan suara yang cukup menggetarkan tulang. Dia membenci orang yang telah melukai Meng Jianyuan sampai ke inti tulangnya. Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal sial seperti itu. Senyum di wajah Dewa Wumeng kembali tertentang. Cepat beritahu gadis jahil itu tentang berita ini. Jika kamu tidak melahirkan anak perempuan secantik itu,
Itu akan membuatmu tidak sabar menjadikannya sebagai menantumu. Sudah terlambat, Dewa Huangxin berkata pelan. Baru 3 jam yang lalu, Caili memasuki formasi 7 bintang. Ini adalah pilihannya sendiri. Dewa Huangxin menghela nafas. Dia membuat keputusan ini, sebagian karena dia tidak ingin menanggung penderitaan, karena dipisahkan dari putramu itu, dan sebagian lagi karena demi masa depan mereka. Setelah tertegun beberapa saat, Dewa Wumeng bergumam dengan suara rendah. Jika saya memiliki kemampuan seperti Yuaner, saya tidak akan merasa malu di depan King Yi. Dewa Huangxin langsung mencibir. Apakah hatimu masih ada? Bukankah sudah mati? Semakin kamu tidak mendapatkannya, semakin kamu memimpikannya. Dewa Wumeng menghela nafas dengan tenang. Bahkan setelah menjadi dewa, aku masih tidak bisa menyingkirkan pemikiran lama ini. Dewa Huangxin langsung mendengus. Karena Yunce adalah putramu, maka curahkan lebih banyak sumber daya padanya. Katakan padanya bahwa jika kamu ingin mematahkan tekanan terbesar antara dia dan Caili, dia harus tumbuh naik secepat mungkin, dan kemudian melampaui Dian Jiushi itu. Proyeksi itu langsung menghilang. Dewa Huangxin bangkit lalu berdiri dalam diam. Di pavilion pedang untuk waktu yang cukup lama. Dia menghela nafas panjang, dan sebagian besar tekanan yang tadinya menekan dadanya selama beberapa waktu menjadi lega. Yunce adalah putra Dewa Wumeng, dan akan segera diberi gelar putra Dewa Penenun Mimpi. Dengan cara ini, identitas Yunce tidak lagi menjadi manusia fana tanpa akar dan kekuatan, tetapi putra Dewa Penenun Mimpi yang layak untuk bersanding dengan Caili. Dengan cara ini, tekanan dari kerajaan Dewa Shenlong dan tekanan dari Kaisar Yuan tidak lagi dihadapi oleh kerajaan Zetian sendirian, tetapi akan dihadapi oleh Zetian dan Penenun Mimpi bersama-sama. Itu akan menjadi situasi yang sangat berbeda, dan tekanannya akan menjadi lebih 2 kali lipat, lebih rendah. Bagus sekali, dia menghela nafas lega. Saya harap kedua anak ini dapat disayangin oleh takdir dan mencapai hasil yang baik. Keputusan Dewa Wumeng untuk menjadikan Yunce putra Dewa Penenun Mimpi benar-benar mengejutkan. Tapi yang tidak dia duga begitu adalah begitu mereka berdua menyelesaikan proyeksi. Sebuah berita yang diumumkan oleh Dewa Wumeng sendiri, seperti guntur yang pecah di langit, meledak di kerajaan Penenun Mimpi dan seluruh negara yang berafiliasi. Dewa Wumeng akan memberikan hadiah Meng Jianyuan yang kembali dengan selamat, dinobatkan sebagai putra dewa. Dan baik Meng Jianxi maupun Meng Jianyuan adalah putra dewa kerajaan Penenun Mimpi. Dan masa penobatannya tinggal 7 hari lagi. Intensitas niat dan ketulusan hati mengejutkan semua orang, hingga mereka tidak bisa mempercayai untuk waktu yang lama. Terima kasih.